Misteri Suara Tawa dari Goa Terlarang. Bab 1. Cerita Lama di Desa. Awal kisah datang dari cerita Goa Terlarang di sebuah desa. Di sebuah desa yang tenang dan sepi, ada satu cerita yang gak pernah benar-benar hilang dari ingatan warganya. Cerita itu sudah diceritakan turun-temurun, dari kakek nenek ke cucu, dari orang tua ke anak, seolah menjadi bagian dari napas kehidupan desa itu. Orang menyebutnya kisah Goa Terlarang. Meski sudah puluhan tahun berlalu, nama itu tetap membuat orang enggan menyebutnya sembarangan. Ada yang percaya, menyebut nama goa itu di malam hari sama saja dengan memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Desa Sukamerta sendiri terlihat seperti desa biasa. Sawah hijau membentang, suara ayam berkokok pagi hari, dan anak-anak yang berlarian di jalan tanah merah dengan tawa riang. Tapi, ada satu bagian desa yang selalu sunyi. Bahkan, di siang bolong sekalipun. Di ujung hutan kecil, tersembunyi di balik pepohonan besar dan rimbun, ada sebuah mulut goa yang gelap dan dalam. Goa itu tak pernah disentuh siapapun, bahkan oleh para pencari kayu sekalipun. Mereka percaya, siapapun yang berani mendekat pasti akan membawa sial. Konon, suara tawa misterius sering terdengar dari dalam goa itu. Tidak ada yang tahu siapa pemilik suara itu. Tapi orang-orang percaya suara itu milik seorang perempuan yang meninggal dengan tragis ratusan tahun lalu. Ceritanya, dulu ada seorang perempuan cantik bernama Ratna yang tinggal di desa itu. Ratna terkenal karena kecantikannya, tapi juga dikenal sebagai sosok yang misterius. Ia sering pergi sendirian ke hutan pada malam hari, membawa kendi berisi air, dan tidak pernah ada yang tahu untuk apa. Sampai suatu hari, Ratna ditemukan tewas di dalam goa itu. Tubuhnya kaku, matanya melotot, bibirnya seakan sedang tersenyum, dan suaranya, suara tawanya masih terdengar menggema meski tubuhnya sudah membusuk. Warga yang menemukan jasadnya ketakutan, dan sejak hari itu mereka menutup mulut goa dengan batu-batu besar. Tapi anehnya, meski ditutup, suara tawa itu tetap terdengar, terutama saat malam Jumat tiba. Sejak saat itu, orang tua di desa selalu menakut-nakuti anak-anak mereka agar tidak bermain ke arah hutan. Jangan dekat-dekat ke goa terlarang, nanti kau dipanggil oleh tawa Ratna. Begitu kata mereka. Anak-anak yang nakal dan berani mencoba mendekat. Biasanya pulang dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa mereka ceritakan. Ada beberapa orang dewasa yang mencoba membuktikan bahwa semua itu cuma cerita. Mereka datang beramai-ramai, membawa obor dan doa-doa, mencoba masuk lebih dalam ke dalam goa. Tapi, anehnya, dari beberapa orang yang berangkat, selalu ada 1 atau 2 orang yang tidak pernah kembali. Warga hanya menemukan sisa barang-barang mereka seperti sandal, obor yang padam, atau kain yang robek. Itulah yang membuat nama Goa Terlarang semakin angker dan benar-benar ditakuti. Yang lebih menyeramkan, beberapa warga yang nekat mendekat pernah bercerita bahwa mereka mendengar suara yang memanggil nama mereka dengan jelas. Suara perempuan yang lembut, kadang terdengar seperti seorang ibu yang memanggil anaknya pulang. Tapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling menakutkan adalah saat suara itu berubah menjadi tawa panjang yang menggema dari dalam goa. Tawa yang bukan sekadar tawa, tapi tawa yang menusuk hati, membuat bulu kuduk berdiri, dan membuat kaki tak bisa digerakkan. Maka, tidak heran jika setiap kali malam Jumat tiba, warga desa memilih cepat-cepat masuk ke rumah. Mereka menutup pintu rapat-rapat, memadamkan lampu, dan tidak ada yang berani bersuara keras. Suasana desa jadi seperti kota mati. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menembus celah-celah dinding bambu rumah mereka. Tapi di kejauhan, dari arah hutan,
Samar-samar terdengar suara itu, tawa panjang, lirih, namun jelas, seakan memanggil-manggil siapapun yang masih berani keluar. Ada satu kisah lain yang sering diceritakan para orang tua. Seorang pemuda desa pernah nekat menantang keberadaan goa itu. Namanya Surya. Ia dikenal sebagai orang yang keras kepala, tidak percaya hal-hal gaib, dan selalu menganggap cerita tentang goa terlarang cuma cara orang tua menakut-nakuti anak. Pada malam Jumat, Surya membawa obor dan masuk sendirian ke dalam goa. Banyak warga yang mencoba mencegah, tapi Surya tetap melangkah dengan sombong. Katanya, ia akan membuktikan kalau semua itu cuma omong kosong. Namun, sejak malam itu, Surya tidak pernah kembali. Warga yang mencoba mencarinya hanya menemukan obor yang sudah padam dan jejak kaki yang berhenti tepat di mulut goa. Aneh sekali, seolah-olah Surya hilang begitu saja, ditelan kegelapan. Keluarganya menangis, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak itu, tak ada lagi yang berani benar-benar masuk. Kisah Surya menjadi peringatan terakhir bagi semua orang bahwa goa terlarang bukan tempat untuk main-main. Waktu berlalu, tapi cerita itu tidak pernah hilang. Bahkan semakin lama, semakin menyeramkan. Banyak pendatang baru yang awalnya menertawakan cerita itu, tapi setelah beberapa malam tinggal di desa, mereka sendiri mulai mendengar suara-suara aneh. Ada yang mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah, padahal tidak ada orang. Ada juga yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri jauh di tepi hutan, melambai dengan senyum aneh. Orang-orang percaya arwah Ratna tidak pernah benar-benar tenang. Ia terjebak di dalam goa itu, dan setiap malam Jumat, ia mencari teman untuk menemaninya. Suara tawanya bukan sekadar tawa, tapi panggilan. Siapapun yang mendengarnya terlalu dekat bisa ikut terbawa ke dalam kegelapan dan tidak pernah kembali. Itulah sebabnya, meski zaman sudah maju, meski anak-anak muda desa sudah mulai mengenal teknologi dan ponsel pintar, tidak ada yang berani menganggap remeh cerita itu. Bagi mereka, goa terlarang tetaplah goa terlarang, tempat yang tidak boleh didekati, tempat yang menyimpan misteri dan kutukan. Tempat di mana suara tawa dari masa lalu masih bergema, menunggu korban baru yang cukup bodoh untuk menantang. Dan di balik semua cerita itu, satu hal yang pasti, setiap kali malam Jumat tiba, desa Sukamerta selalu kembali dihantui rasa takut yang sama. Bukan hanya karena suara tawa itu, tapi juga karena mereka tahu goa terlarang seolah hidup, seolah punya mata, seolah tahu siapa saja yang berani meragukannya. Kisah selanjutnya di bab kedua, rasa penasaran yang berbahaya. Selamat menonton.